Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali bersama saya di Omeri Obrolan Misteri, yaitu sebuah channel yang bercerita tentang misteri. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang baru bergabung, monggo silakan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Kali ini saya akan bercerita tentang rumah angker yang akhirnya terbengkalai karena di situ tempat terjadinya penganiayaan sampai meninggal. Bagaimana kisah ceritanya? Mari kita simak video ini dari awal sampai akhir. Cerita berawal pada suatu desa ya. Desa ini agak di pinggiran lah, di pinggiran jauh dari kota gitu maksudnya. Pada saat itu penduduk desa sudah beberapa minggu ini sangat diresahkan dengan adanya pencurian barang-barang gitu ya. Jadi di desa itu sering sekali kecurian barang-barang ya, baik TV, sepeda motor atau yang lainnya lah. Pokoknya dalam beberapa minggu warga di situ, di desa itu merasa sangat resah gitu, hingga akhirnya mereka mempunyai inisiatif untuk melakukan ronda keliling. Biasalah kalau di desa itu kan keliling gitu, digilir gitu ya, dari pos kamling ke pos kamling. Singkat cerita, suatu ketika pada sekitar jam 7 sore lah, malah belum malam gitu ya, belum malam, sekitar jam 7 sampai jam 8 lah, tiba-tiba terdengar ramai sekali suara gaduh gitu di RT agak jauh sih dari pemukiman warga, tapi tempatnya memang agak terpencil gitu. Di situ terdengar ramai, ada teriakan maling, maling, maling gitu. Karena warga yang sudah beberapa minggu merasa geram, akhirnya mereka berbondong-bondong gitu, berbondong-bondong ke tempat suara, dan ternyata memang di situ ada orang yang kemalingan gitu. Warga sempat menanyakan ke orang yang kemalingan, gimana, apa yang terjadi gitu. Akhirnya warga yang kemarin itu menerangkan kalau baru saja dia itu habis dari musola gitu ya, dari musola melihat ada dua orang yang masuk dan berusaha menggotong TV-nya, tapi karena ketahuan akhirnya dia teriakin maling. Sontak semua warga saat itu langsung mencari ke semua desa. Pada akhirnya tidak membutuhkan waktu yang lama, karena memang kewaspadaan warga itu memang sudah siap ya, karena udah berminggu-minggu mereka waspada. Akhirnya singkat cerita, dua maling itu pun tertangkap. Karena saking geramnya warga banyak yang kehilangan, dengan tertangkapnya dua maling itu akhirnya mereka tanpa pikir panjang menganiaya lah. Mereka memukuli lah, pokoknya dianiaya di tempat tertangkapnya itu. Karena berita itu memang ramai sekali malam itu, akhirnya malam itu juga Bapak Kepala Desa atau Lurah gitulah ya, kalau di desa itu Lurah itu mendatangi tempat terjadinya penganiayaan tersebut. Pada saat itu Pak Lurah melerai, udah cukup, jangan sampai terjadi pembunuhan di sini, biarkan saja nanti yang berwenang yang mengurus. Tapi warga tidak mengindahkan lah ya, tidak mengindahkan kata-kata Pak Lurah karena saking jengkelnya. Akhirnya Pak Lurah punya inisiatif, sudah dibawa aja ke rumah saya malingnya berdua ini, diikat karena udah babak belur gitu badannya gitu ya, kedua maling itu. Akhirnya dibawa ke rumah Pak Lurah gitu, yang letaknya agak jauh lah, sekitar 15 menit gitu ya. Singkat cerita, setelah dibawa ke Pak Lurah, warga pun tidak diam begitu saja gitu. Mereka menyusul sama Pak Lurah, dan yang tadinya belum tahu akhirnya ikut menganiaya lah gitu. Karena Pak Lurah takut terjadi apa-apa, akhirnya
Pak Lurah ngomong ke warganya, sudah cukup, ini sudah menjadi urusan yang berwajib, sekarang kalian pulang, biar nanti saya yang akan melapor ke polisi. Singkat cerita, kedua maling tersebut dimasukkanlah ke dalam rumah Pak Lurah, terus dikunci pada suatu kamar, di suatu kamar lah gitu, di suatu kamar di Pak Lurah. Dan Pak Lurah punya inisiatif dengan perangkat yang lain, satu perangkat Pak Sariknya itu menuju ke polsek terdekat, karena memang di situ letaknya di desa gitu ya. Untuk mencapai polsek itu ya sekitar setengah jam, 45 menitan lah gitu. Setelah mereka berdua berangkat, ternyata amanah dari Pak Lurah itu tidak dijalankan oleh warga yang sudah berminggu-minggu merasa geram dan kesal gitu, merangsak masuk ke dalam rumah Pak Lurah gitu kan. Di dalam rumah Pak Lurah hanya istri gitu ya, hanya istri sama anak-anaknya, tidak bisa mencegah. Akhirnya mereka warga itu menganiaya maling itu di dalam kamar sampai akhirnya meninggal gitu. Sampai akhirnya mereka berdua tewas di situ tanpa disadari. Kembali ke cerita Pak Lurah posisi lagi di polsek untuk melaporkan kalau terjadi pencurian dan takutnya ada penganiayaan sampai meninggal gitu. Karena memang warga sudah kalap, akhirnya dengan gerak cepat pihak berwenang dari polsek ke rumah Pak Lurah untuk melihat kejadian gitu. Tapi ternyata setelah di tempat kejadian di rumahnya Pak Lurah, ternyata tanpa sengaja kedua maling tersebut sudah tidak ada lagi, itu sudah tewas karena yang menganiaya banyak sekali gitu. Tapi akhirnya kedua jenazahnya singkat cerita dibawa oleh Pak polisi untuk dibawa ke rumah sakit dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang. Setelah kejadian itu, karena memang kalau zaman dulu itu kan beda ya, nggak seperti zaman sekarang. Ini cerita sudah mungkin puluhan tahun yang lalu lah, 20 atau beberapa puluh tahun yang lalu gitu. Pada saat itu saya tidak akan menceritakan proses polisinya gitu, saya lebih akan menceritakan ke rumahnya gitu ya. Karena memang kejadiannya di rumah Pak Kades atau Pak Lurah tersebut, rumah yang tadinya aman, damai gitu, karena terjadi penganiayaan sampai tewas itu menjadi rumah yang agak beda gitu ya. Rumahnya kelihatan agak angker, agak dingin gitu. Tapi kejadian itu dibiarkan saja lah sama Pak Lurah gitu. Merasa bahwa udah biasa lah, mungkin karena mungkin masih ada rasa takut gitu. Tapi hari demi hari ternyata keanehan itu memang muncul gitu ya. Bahkan istrinya itu sering di tengah malam itu tiba-tiba kaget karena katanya sering terjadi penampakan di kamar itu yang muka berdarah-darah gitu. Dan kerap kali kalau malam hari itu mendengar rintihan-rintihan minta tolong gitu ya, minta tolong dari kamar yang tadinya di itu. Akhirnya kamar itu dikosongkan dan semuanya pindah ke kamar yang lain. Dan kejadian itu tidak berhenti sampai di situ. Penampakan dan suara-suara aneh, rintihan-rintihan dan bau darah gitu itu hampir setiap malam, dan bahkan kadang siang hari pun kelebatan sosok dari kamar itu sering terjadi. Karena resahnya seperti itu, akhirnya istri Pak Lurah ngomong ke Pak Lurah lah, Pak, mbok ya ke orang pinter atau ke kiai lah untuk menetralisir rumah ini, kan kayaknya sering banget terjadi penampakan, dan penampakan itu kok tambah kesini tambah sering gitu. Kalau bapak kan sering keluar, sering kumpulan kalau malam, kalau saya takut ditinggal sama anak-anak gitu. Akhirnya karena istrinya memang meminta gitu ya ke Pak Lurah, makanya Pak Lurah pun berinisiatif mencari kayak kiai gitulah atau paranormal atau apalah ya untuk menetralisir. Tapi setelah beberapa kali Pak Lurah mencari ke sana ke sini, ternyata tidak ada perubahan. Bahkan suara-suara itu makin kerap terjadi gitu, dan suasana rumah itu pun seperti tambah angker gitu. Bahkan orang-orang yang
kemarin warga yang menganiaya itu juga nggak luput dari penampakan itu gitu, sehingga rumah Pak Lurah pada saat itu terkenal yo angker. Jangankan kalau masuk ke rumahnya gitu, lewat aja orang udah mulai takut, karena kadang ada yang pernah melihat kalau di depan rumah itu duduk di jembatan kecil gitu ya, jembatan kecil dengan muka yo babak belur lebam dan berdarah-darah gitu, dan minta tolong, merintih-rintih kesakitan gitu. Akhirnya singkat cerita, setelah ada beberapa bulan gitu ya, ada beberapa bulan saking nggak kuatnya istri Pak Lurah tersebut akhirnya memutuskan untuk minta pindah dari rumah itu. Singkat cerita, setelah beberapa bulan Pak Lurah dan keluarganya memutuskan diri untuk membuat rumah baru, pindah dari rumah tersebut. Tapi setelah pindah, Pak Lurah ya mungkin nggak diganggu ya sampai di sana. Tapi tetangga-tetangga yang ada di rumah yang dulu itu, yang sekarang kosong, mereka merasa yo sangat takut lah, karena suara-suara itu hampir tiap malam ada gitu ya, dan penampakan itu kalau malam pastilah, kalau apalagi kalau pas malam Jumat gitu. Jadi kampung itu memang suasananya agak mencekam gitu, karena kejadian itu ada beberapa bulan lah gitu. Singkat cerita, setelah beberapa tahun Pak Lurah karena melihat rumahnya yang kosong mulai rusak, beliau berinisiatif untuk memberikan atau yo biar mengasih tempat tinggal lah gitu ke saudaranya. Mbok ya kamu tinggal di sana gitu, ke saudaranya, tolong diurus, nggak usah bayar, kamu yang penting urus itu gitu. Karena memang keluarganya itu memang nggak punya tempat tinggal, keluarganya pun menempati rumah Pak Lurah yang kosong tersebut. Tapi selang beberapa hari keluarganya ternyata nggak kuat pindah gitu, dengan alasan yo seperti tadi gitulah ya, banyak penampakan, terus banyak sekali godaan-godaan dan suara-suara, akhirnya tidak betah gitu. Pada akhirnya setelah beberapa tahun rumah itu ya kosong gitu, bahkan Pak Lurah sampai silahkan yang mau nempatin, keluarganya ya nggak ada yang mau gitu, dikontrakin pun nggak ada yang mau. Dan sampai akhirnya Pak Lurah punya keputusan untuk menjual rumah yang kosong tersebut dengan harga yang sangat murah. Tapi ternyata sampai beberapa tahun pun sudah 5 tahun berjalan, terus 7 tahun dan lebih itu nggak ada yang mau beli walaupun dijual murah gitu. Bahkan sempat ditawar, ya udahlah siapa yang mau gitu, pun nggak ada yang mau. Bahkan sampai cerita ini saya bercerita, rumah itu pun sudah keadaannya sudah rusak parah, dan ya memang kelihatannya sangat tidak angker lah gitu ya, sangat angker gitu, dan sudah rusak sana sini, dan memang sudah dibiarkan saja gitu, karena dikasihkan pun tidak ada yang mau warga di situ. Warga luar yang mau ke situ pun setelah mendengar cerita dari tetangga-tetangga pun ya tidak mau gitu ya. Mungkin cerita rumah angker yang habis terjadi peristiwa penganiayaan itu mungkin sampai di situ saja. Saya di sini hanya menceritakan dari seseorang yang bertemu saya terus menceritakan gitu ya. Kurang lebihnya yuk seperti itu. Saya minta maaf kalau ada tutur kata yang keliru dari saya juga minta maaf. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah menyaksikannya video ini dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.